Hai, salam jumpa. Kembali kita bertemu di channel saya, Not Sinaga. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 tentang bilangan oksidasi. Mari kita bahas bersama-sama. Bilangan oksidasi yang akan kita gunakan nantinya pada saat penentuan apakah suatu reaksi itu tergolong redoks atau bukan. Maka perlu kita perhatikan poin-poin berikut. Yang pertama, semua unsur bebas memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Jadi yang pertama itu unsur bebas bilangan oksidasinya sama dengan 0. Contohnya unsur C, unsur Na, atau H2 itu termasuk unsur bebas, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, logam-logam golongan 1A itu memiliki bilangan oksidasi sama dengan positif 1. Logam golongan 1A itu memiliki bilangan oksidasi sama dengan positif 1. Logam golongan 2A itu memiliki bilangan oksidasi positif 2. Ya, apa saja golongan 1A? Ya, logamnya litium, natrium, kalium. Sedangkan golongan 2A itu logamnya berilium, magnesium, kalsium ya. Nah, kemudian logam lain misalnya Al itu bilangan oksidasinya positif 3. Fe bilangan oksidasinya ada positif 2 dan positif 3 ya. Yang ketiga, fluorin. Fluorin itu ada di golongan 7A, halogen. Fluorin itu adalah unsur yang paling elektronegatif sehingga bilangan oksidasi dari F itu sama dengan -1. Yang keempat, bilangan oksidasi dari H. Bilangan oksidasi H itu pada umumnya sama dengan positif 1 kecuali pada senyawa logamnya misalnya NaH itu bilangan oksidasi H sama dengan negatif 1. Dan yang kelima yaitu bilangan oksidasi O. Bilangan oksidasi O pada umumnya sama dengan -2 kecuali pada suatu peroksida H2O2 itu bilangan oksidasinya bilangan oksidasi O sama dengan -1. Nah, yang keenam, jumlah dari semua bilangan oksidasi unsur yang menyusun suatu senyawa itu harus sama dengan 0. Jadi yang keenam itu jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa itu sama dengan 0. Misalnya senyawa Na2CO3, bilangan oksidasi Na, C, dan O itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion, ya, dalam ion poliatom itu sama dengan muatannya. Apa contohnya ion poliatom? Katakanlah ion poliatom itu misalnya NH4 positif, ya. Bilangan oksidasi N dan H kalau dijumlahkan itu harus sama dengan muatannya. Berapa muatannya di NH4 positif 1, ya. Baik, barangkali kita langsung saja mengambil dua contoh. Satu untuk contoh yang ke-6 di dalam senyawa, satu untuk contoh yang dalam ion poliatom. Kita perhatikan bersama-sama contoh yang pertama. Tentukan bilangan oksidasi dari unsur S dalam senyawa H2SO4. Langsung saja ya kita jawab. H2SO4 itu terdiri atas 2H, 1S, dan 4O. Maka 2 kali bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi S karena atau S1 ditambah 4 kali bilangan oksidasi O itu sama dengan 0.
Itu yang dikatakan di sini. Jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa sama dengan 0. Maka kita ketahui bilangan oksidasi H itu pada umumnya positif 1. Sehingga di sini 2 kali positif 1 ditambah bilangan oksidasi S tambah 4 kali. Bilangan oksidasi O itu berapa? Pada umumnya minus 2. Nanti dikali minus 2 itu sama dengan 0. Maka positif 2 tambah bilangan oksidasi S tambah minus 8 itu sama dengan 0. Sehingga bilangan oksidasi S sama dengan positif 2 kurang 8 sama dengan min 6. Kita pindahkan ke kanan, berarti bilangan oksidasi S sama dengan positif 6. Oke, mudah kan? Nah, sekarang kita misalkan untuk contoh soal dari ion polyatom. Tentukan, misalnya ya soalnya, tentukan bilangan oksidasi dari unsur Cr ya pada ion Cr2O72 negatif. Oke. Berarti Cr2O72 negatif itu ion ini muatannya berapa? 2 negatif. Di sini dikatakan jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion polyatom sama dengan muatannya. Nah, sekarang kita tuliskan 2 kali bilangan oksidasi Cr ditambah 7 kali bilangan oksidasi O sama dengan minus 2. Ya. Maka 2 kali bilangan oksidasi Cr ditambah 7 kali minus 2 sama dengan minus 2. Berarti 2 kali bilangan oksidasi Cr ditambah min 14 sama dengan min 2. Maka 2 kali bilangan oksidasi Cr itu sama dengan pindah ke min 14 pindah ke kanan menjadi positif 14 kurang 2 menjadi positif 12. Sehingga bilangan oksidasi Cr sama dengan positif 12 dibagi 2 hasilnya sama dengan positif 6. Maka sehingga bilangan oksidasi Cr di dalam ion polyatom Cr2O72 negatif itu adalah positif 6. Nah, bilangan oksidasi di sini yang kita tentukan ini merupakan cara supaya kita mengetahui apakah berapakah bilangan oksidasi suatu unsur di dalam senyawa ataupun di dalam suatu ion polyatom. Sementara nanti kita akan terapkan di dalam suatu reaksi, kita menggunakannya dengan cepat. Apakah suatu unsur itu mengalami kenaikan atau penurunan dari bilangan oksidasi. Sehingga kalau bilangan oksidasinya bertambah maka akan mengalami oksidasi, dan bilangan oksidasinya berkurang akan mengalami reduksi. Kalau oksidasi dan reduksi terjadi maka reaksi itu tergolong redoks. Kita akan bertemu di pembahasan redoks selanjutnya. Maka demikianlah pertemuan pada saat ini, dan jangan lupa mohon like dan subscribe-nya. Oke, tetap sehat, salam sejahtera buat kita, sampai jumpa.